Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsunal an ats-tsaqafatul islamiyah. Baik anak-anak Ustaz, kita sekarang akan kembali lagi belajar tentang thaqafah Islam. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu alat tulisnya. Silakan disiapkan dulu posisi duduknya ya, yang bagus. Baik. Sebelumnya kita berdoa dulu agar Allah memberikan keberkahan ya atas ilmu kita insyaallah. Jika berdoa, doaan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين الحمد لله قال الله تعالى في القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, yaitu Islam, gitu ya. Nah, di Thaqafah Islam ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan, tentang bagaimana kita tuh supaya bisa memanfaatkan akal kita agar kita memperoleh keimanan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kitab-kitab Allah dan juga kepada rasul-rasul Allah. Nanti kita juga akan bahas tentang malaikat dan hari kiamat insyaallah ya. Baik anak-anak sekalian, sudah ada modulnya? Nah, ini modul kita ya, modul Thaqafah Islam kelas 4. Nah, di sini kita akan langsung maju ke bab berapa ya? Masih ingat? Nah, kita akan maju ke bab 3 ya. Di bab 3 ini kita akan membahas tentang ini nih, beriman kepada Rasul Allah ya, beriman kepada Rasul Allah. Nah, kita sudah banyak mengetahui ya, sebelumnya sudah belajar juga tentang berapa banyak sebetulnya rasul-rasul yang kemudian wajib kita ketahui yang terdapat dalam Al-Qur'an gitu ya. Ada 25 rasul gitu ya. Nah, antum semua udah hafal? Nah, yang belum hafal silahkan hafalkan. Ada kan lagunya juga ya, yang dari balonku ya, Adam, Idris, Nuh dan Hud, yang itu ya. Itu juga boleh dihafalkan juga ya. Nah, sebelum kita berbicara Rasul, nah sekarang kita bahas dulu nih di sini, dibuka halaman 10 ya. Silakan buka halaman 10. Di halaman 10 kita akan mengetahui ternyata Nabi dan Rasul itu beda loh. Nah, gitu ya. Dan juga ada persamaannya. Persamaannya adalah Nabi dan Rasul adalah sama-sama diberikan wahyu oleh Allah gitu ya. Jadi pertama kita mungkin bertanya-tanya ya, bagaimana ataupun misalkan kenapa Allah mengutus para rasul? Ayo ya, silakan. Kita coba pikirkan kenapa Allah mengutus para rasul. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Manusia hidup di dunia ini harus sesuai dengan petunjuk Allah. Betul? Betul. Ya. Tapi karena manusia ini lemah dan terbatas, jadi tidak semua manusia itu mampu berinteraksi. Apa itu berinteraksi? Berhubungan. Gitu ya, dengan Allah. Gitu. Kita tidak bisa menghubungi Allah. Gitu ya. Nah, maka dari itu, bagaimana supaya apa yang Allah mau itu dilakukan manusia? Misalkan Allah mewajibkan sholat, bagaimana caranya
kewajiban sholat ini bisa sampai kepada seluruh manusia, maka diutuslah Rasul. Gitu ya. Karena dengan kemampuan yang Allah berikan kepada Rasul, para Rasul ini akan mampu, ya, Rasul ini akan mampu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul ini akan menyampaikannya kepada umatnya yang kemudian Allah perintahkan. Gitu ya. Banyak sekali kan? Misal umat Nabi Musa itu Bani Israel gitu ya. Kemudian umat Nabi Isa juga sama, Bani Israel. Umat Nabi Lut, ya kan? Ada yang kemudian disebut dengan kaum Sodom gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kenapa Allah mengutus Rasul gitu ya. Karena kebayang kalau misalkan Allah langsung yang menyuruh manusia, maka kita nggak akan sanggup karena kita ini adalah makhluk yang lemah gitu. Begitupun Rasul ya, Rasul pun sebetulnya tidak semua mampu melihat Allah. Bahkan Nabi Musa itu sampai pingsan kan ketika Nabi Musa ingin melihat Allah gitu ya. Seperti itu. Maka dari itu banyak caranya ketika Allah memberikan wahyu kepada nabi dan rasul gitu. Salah satunya adalah dengan perantara. Nah, masih ingat dia yang datang ketika Rasul berada di Gua Hira. Siapa? Ya, betul. Yaitu malaikat Jibril, dan beliau adalah malaikat yang khusus tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Ya, dan rasul juga kita. Nah, sekarang pembahasannya ke pertanyaan yang tadi, apa bedanya nabi dan rasul? Nah, bedanya adalah nabi mendapatkan wahyu dari Allah, mendapatkan informasi dari Allah untuk dirinya sendiri. Ya. Dan persamaannya nabi dan rasul itu laki-laki ya. Kayak gitu, dua-duanya laki-laki.